Selamat berjumpa lagi di dalam belajar Alkitab. Nah, saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa sebelum kita mulai. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami kadang-kadang kaget, juga bingung, juga gelisah ketika melihat dan mendengar ada orang-orang yang kami kenal baik tiba-tiba berpisah dengan kami. Tuhan, kapankah giliran kami? Hanya Tuhan yang tahu. Kiranya yang Tuhan mempersiapkan hati kami, pikiran kami, iman kami. Kami menyerahkan belajar pemahaman Alkitab pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan belajar topik yang penting, yaitu bagaimana mempersiapkan diri dengan keterpisahan. Nah, saudara-saudara, ada hal-hal yang perlu kita pelajari di dalam mengenal Allah, mengenal diri melalui situasi yang ada ini. Sehingga situasi yang kita percaya bukan karena kebetulan ini, bisa kita pahami menjadi sesuatu yang menolong kita makin mengenal Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saudara-saudara, ayat ini pendek sekali dan menolong kita memahami tentang siapa Allah, siapa diri, lalu di dalam kaitannya mempersiapkan diri dengan keterpisahan. Saya akan bacakan ayat ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara, pada tanggal 17 Maret 2020 yang lalu, seorang bernama Budi Hutapea, pelatih kur di berbagai gereja di Jakarta, di BSD Bintaro, mengalami suatu sakit. Ia biasa melatih dan membawa kompetisi paduan suara ke Eropa. Nah, saya mengenal beliau secara pribadi, ya. Bahkan istri dan anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, tidak diduga ternyata ia terinfeksi virus COVID-19. Nah, saudara-saudara, kemudian setelah dirawat berapa minggu, akhirnya meninggal. Istrinya begitu sedih. 2 anaknya juga ditinggal, bahkan 1 anaknya kemudian terinfeksi dan kemudian harus dirawat di Kemayoran. Nah, saudara-saudara, saya ketika mengetahui hal itu juga sedih. Tidak ada yang siap dengan keterpisahan semacam ini, dan itu menjadi peristiwa yang mengagetkan kami sekeluarga. Inilah peristiwa yang akan terjadi di banyak orang di Indonesia dan juga kita ketahui dari teman-teman kita. Beberapa hari yang lalu, seorang teman kami, Frankie, tinggal di Tangerang, istrinya terkena COVID. Nah, istrinya dikarantina. Tanpa dia tahu, dia menulari suaminya. Dan sementara istrinya dikarantina, suami yang terinfeksi ini dalam beberapa hari meninggal. Anda bisa bayangkan kagetnya istrinya, dan juga kagetnya kami yang mengenal dia secara pribadi juga. Lalu disambunglah dengan upacara penguburan. Dan saya mengikutinya dari jarak jauh melalui Zoom. Nah, saudara-saudara, peristiwa ini memprihatinkan. Nah, saudara-saudara, kita akan mendengar kisah ini berapa kali di hari-hari mendatang, di minggu mendatang. Bagaimana kita menyikapinya? Beberapa orang bingung secara filosofis, bingung secara psikologis, bingung secara teologis. Nah, bagaimana kita memikirkan keterpisahan yang mungkin juga terjadi. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya tema mempersiapkan perpisahan ini penting untuk kita pahami, ya. Nah, saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan yang kemudian kita perlu pikirkan saat ini. Misalnya, mengapa keterpisahan tidak menyenangkan? Bagaimana kita menyikapi situasi yang sedang berlangsung ini? Nah, saudara-saudara, mari kita pikirkan.
Jadi yang pertama kita mikirkan tentang mengapa itu, saudara. Yang pertama, saudara, keterpisahan bukan kodrat asli manusia. Keterpisahan bukan kodrat asli manusia. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat 1 tadi, di sana dituliskan, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara, pada waktu saya menyelidiki, terutama di dalam Ulangan 6 ayat 4, ternyata dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, perhatikan istilah Allah adalah Elohim, istilah Esa adalah Echad. Nah, Elohim itu, saudara, bukan satu, juga bukan banyak. Elohim itu satu yang banyak. Nah, ini mengherankan kita. Kok bisa satu yang banyak? Saudara, kalau saya menyebut satu keluarga, kita tidak bisa membayangkan satu orang. Ada banyak orang di sana. Satu suku, satu bangsa. Demikian juga pada waktu orang Israel mendengar satu Elohim atau Elohim. Mereka langsung mengerti, ini satu yang banyak. Banyaknya berapa, mereka tidak tahu. Nah, saudara, kata Echad itu artinya apa? Kesatuan. Nah, saudara, inilah keberadaan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah suatu kesatuan, suatu relasi yang erat di antara satu sama lain. Nah, saudara, saya menunjukkan gambar bagaimana konsep tentang Allah bagi non-Kristen. Bagi non-Kristen, Allah itu satu, tunggal. Tetapi bagi orang Kristen, tidak demikian. Bagi orang Kristen, Allah adalah satu kesatuan. Di dalam satu kesatuan itu, ada pribadi Bapa, pribadi Kristus, pribadi Roh Kudus. Dimanapun kita menunjuk di kesatuan ini, adalah Allah. Bapa Allah, Kristus Allah, Roh Kudus Allah. Tapi apakah tiga Allah? Tidak, tetap satu. Di dalam satu ada banyak pribadi. Inilah Allah kita, Allah Tritunggal. Nah, saudara, Allah Tritunggal ini saling mengasihi dari kekal, saling berelasi dari kekal, saling berkomunikasi dari kekal. Inilah kodrat yang kita miliki dari Allah. Manusia dicipta sesuai gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya manusia memiliki relasi dengan Allah aslinya. Kita dicipta sesuai gambar rupa Allah, maka kita memiliki kesatuan di dalam diri kita. Seperti halnya Allah memiliki kesatuan di dalam pribadi yang saling berada, saling mengasihi dari kekal. Nah, saudara, manusia juga dicipta sebagai suatu kesatuan. Pada waktu bermula dari debu, sesuatu yang fisik, Allah kemudian setelah membentuk Adam, kemudian dihembuskan sesuatu non-fisik dari Allah, roh hidup itu. Kemudian manusia itu menjadi Adam. Adam adalah kesatuan dari fisik dan non-fisik. Adam adalah suatu kesatuan. Maka kita merasakan sesuatu yang tidak enak sekali ketika ini sesuatu terpisah. Yang fisik dan non-fisik. Yang tubuh jasmani dengan jiwa rohani berbeda dan alani berpisah. Allah menciptakan manusia dengan suatu kesatuan. Dan bukan hanya itu, juga untuk berelasi dengan Allah. Nah, saudara, pada waktu Allah mencipta Adam, Allah berencana supaya Adam dan Allah memiliki relasi yang indah. Maka jikalau keterpisahan terjadi antara manusia dengan Allah, ini menjadi sesuatu yang menyakitkan. Di dalam diri manusia, ketika keterpisahan juga terjadi, jiwa dan tubuh terpisah, itu juga sesuatu yang menyakitkan. Nah, saudara, waktu Allah mencipta Hawa, juga demikian. Sebelum Allah mencipta Hawa, Allah memandang manusia tidak baik kalau seorang diri. Itu sebabnya Allah mencipta Hawa. Dan ketika Hawa dicipta, Hawa langsung berelasi dengan Adam. Inilah keindahan yang diciptakan oleh Allah. Adam berelasi dengan Hawa, Adam dan Hawa berelasi dengan Allah. Kita dicipta sebagai makhluk yang berelasi. Kita dicipta sebagai makhluk yang kemudian memiliki ikatan satu sama lain. Nah, saudara, ketika kemudian Adam dan Hawa bersatu,
disebutkan keduanya menjadi satu daging. Di dalam bahasa aslinya adalah ehad, menjadi kesatuan. Adam dan Hawa menjadi kesatuan. Jadi saudara, Allah Tritunggal yang adalah kesatuan memiliki hasrat supaya manusia dicipta dengan kesatuan tersebut. Juga memiliki relasi sebagai kesatuan dengan orang lain. Ini adalah asal mula dan jati diri dan kodrat kita sebagai manusia. Itu sebabnya keterpisahan itu tidak menyenangkan. Karena keterpisahan bukan kodrat asli kita. Saudara, selain itu, mengapa keterpisahan itu menjadi tidak nyaman buat kita? Yang kedua, keterpisahan mengganggu relasi manusia. Saya membaca berita di BBC News tanggal 22 April tahun 2020 yang lalu. Sejumlah orang protes dan demo tidak setuju ada lockdown. Nah, saudara, di dalam gambar yang saya tunjukkan ini, terlihat ada petugas medis yang bercegat dan berusaha untuk memberikan pengertian. Nah, sebagian orang Amerika kenapa menolak lockdown? Mereka seperti halnya kita, sudah terbiasa dengan relasi yang selama ini terjadi. Sudah terbiasa dengan ikatan yang selama ini terjadi. Sehingga ketika itu di lockdown atau dipisah, mereka merasa ini tidak seharusnya demikian. Nah, keterpisahan mengganggu relasi kita. Bahkan kita berpikir, inilah satu-satunya relasi di antara manusia di dunia. Yaitu, aku dan orang lain dekat, bersatu, itulah satu-satunya relasi yang ada. Bukan hanya di dunia, di alam semesta. Ketika seorang kemudian berpisah dengan kita, meninggalkan kita, lalu meninggal, kita menangis. Lalu kita kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa saya menangis ya? Kenapa saya sedih? Nah, saudara, ada beberapa kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama, kita kasihan pada dia. Kita merasa kasihan pada dia. Kita merasa kita sedang memiliki relasi yang baik dengan saudara-saudara, dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan kolega. Lalu dia terpisah. Lalu dia meninggal. Kita kasihan. Karena dia sekarang masuk kuburan. Sekarang dia tinggal di dalam makam. Perasaan kasihan itu membuat kita menangisi dia. Nah, saudara, mari kita memikirkan. Selain kita merasa kasihan pada dia, ada kemungkinan kedua. Sebenarnya kasihan pada diri sendiri. Maksudnya bagaimana, saudara? Seorang filsuf yang gemar menulis tentang bagaimana mengenal diri, dia mengatakan, sebenarnya pada saat seorang dekat dengan kita meninggal, terpisah, sebenarnya kita menangis karena kita kasihan pada diri kita sendiri. Maksudnya, dulu ketika ada orang itu memperhatikan saya. Ketika ada orang itu peduli pada saya. Ketika ada orang itu sayang pada saya. Ketika orang itu pergi, aduh kasihan, tidak ada yang menyayangi saya. Tidak ada yang memperhatikan saya. Tidak ada yang peduli saya. Jadi ketika orang itu pergi, ada perasaan, saya ini patut dikasihani. Karena kehilangan orang itu. Lalu menangislah kita. Ini yang terjadi saat keterpisahan. Lalu ada yang ketiga. Kasihan pada manusia. Maksudnya bagaimana, saudara? Pada waktu ada keterpisahan, kita mulai berpikir, manusia begitu fana. Tiba-tiba harus berhenti. Tiba-tiba harus stop. Tiba-tiba harus mengembuskan nafas terakhir. Dan kita mulai menyadari manusia itu rapuh. Begitu singkat hidupnya. Begitu pendek. Dan belum banyak hal yang bisa dilakukan. Manusia itu begitu fana. Nah, saudara, di dalam filsafat Yunani ada yang mengatakan, kalau orang meninggal, itu atom-atom dalam tubuhnya terpencar, terpisah-pisah. Dia sirna, dia moksa, dia tiada. Bayangkan ini waktu menjadi pikiran orang. Oh ya, kita sekarang moksa tiada. Kemudian tercerai-berai lagi menjadi debu. Hanya itu. Inikah manusia? Nah, kefanaan ini kadang-kadang begitu menyengat hati kita. Lalu kita tidak tahan. Dan kita
menangis. Saudara, hal semacam ini perlu menjadi renungan kita, supaya kita siap ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara, kita terpisah terhadap Allah itu hal yang paling menyakitkan, ya. Tetapi jikalau seseorang sudah mengenal Kristus yang mati dan bangkit, nah dia harus bersyukur. Karena sebenarnya keterpisahan itu bukanlah keterpisahan perlu ditangisi. Maksudnya perlu ditangisi berbulan-bulan, seperti tidak ada harapan. Keterpisahan itu bukan sesuatu yang perlu diratapi seperti tidak ada harapan. Waktu orang yang sudah mengenal Kristus terpisah dengan kita, dia sesungguhnya sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Kristus rela terpisah dari Tuhan, dari Bapa, saat dia disalibkan, sehingga barang siapa percaya pada Kristus yang disalibkan dan bangkit, dia tidak perlu terpisah dengan Bapa. Dia mengalami relasi dengan Bapa. Dan yang menarik adalah, waktu dia terpisah dengan kita saat di dunia, dia tidak sedang terpisah dari sesuatu yang indah bersama kita. Tidak. Dia sedang kembali ke rumah, ke sumber di mana dia diciptakan, ke sumber di mana dia menemukan relasi yang sejati. Dia sedang pulang ke rumah, ke tempat sumber segala relasi. Dia akan berelasi dengan Allah Tritunggal secara sempurna, dan dia kembali ke sana. Itulah jenis relasi yang belum kita ketahui. Kita hanya mengetahui relasi di dunia semacam ini, dan sayang sekali kalau orang itu pergi. Kita merasa kasihan dia, atau kita kasihan pada diri sendiri, atau kasihan pada manusia. Tetapi orang yang percaya pada Kristus, saat terpisah dari kita, saat kemudian dipanggil Tuhan, dia menikmati relasi yang jauh lebih indah daripada kita. Dia tidak lagi terpisah dari Tuhan. Dia berada di sana. Dan jikalau kita percaya pada Tuhan, maka kita akan bertemu dia dengan dia. Dan keterpisahan ini berarti hanya sementara. Keterpisahan ini akan mengalihkan kita memasuki suatu relasi yang abadi, yang kekal. Dengan demikian, saudara, inilah cara kita mengantisipasi keterpisahan selama kita di dunia. Jadi, saudara, dari sisi Allah, dari sudut pandang Allah, dari perspektif Allah, kesempatan kita untuk pulang. Waktu kita mengatakan sedih pada dia, sedih pada diri sendiri, sedih pada manusia, karena kita menilainya, memandangnya dari perspektif manusia. Itu yang disebut antroposentris. Tetapi kalau kita memandang dari perspektif Tuhan, ini adalah keterpisahan yang mengembalikan kita kepada relasi yang asli, relasi yang semula, relasi yang direncanakan Tuhan, di mana kita berelasi dengan Tuhan secara sempurna, selama-lamanya, sesuai dengan yang direncanakan Allah dari kekal. Dengan demikian, saudara, kalau kita mengerti konsep mengapa kita tidak nyaman dengan keterpisahan, waktu kita mengerti konsep ini, kita lebih siap. Tentu saja, tangisan masih ada, air mata masih ada. Tetapi di balik air mata dan tangisan itu, ada sukacita dan pengharapan yang besar. Itu yang bisa melingkupi kesedihan kita. Tangisan dan sukacita apakah kontradiksi? Tidak. Paulus di dalam surat di Filipi menulis dan mencucurkan air mata. Tapi di surat yang sama dia menuliskan sukacita, sukacita, sukacita. Lawan sukacita bukan tangisan. Lawan sukacita bukan tangisan. Lawan sukacita adalah tidak sukacita. Itu sebabnya sukacita bisa berkombinasi dengan tangisan, bisa berkombinasi dengan air mata. Tetapi saat kita bersukacita, ada kalanya kita sambil menangis. Menangis kita disertai pengharapan. Oh, aku sekarang terpisah untuk saat,
tapi kelak aku bertemu di dalam kekekalan. Pengharapan itu yang akan memulihkan kita dengan cepat dan memberi kita kemampuan untuk kita menempuh hari-hari di depan dengan tenang. Saudara-saudara, inilah pertanyaan pertama yang perlu kita sadari. Mengapa kita tidak senang, tidak nyaman, gelisah dengan keterpisahan? Pertama, karena keterpisahan bukan kodrat asli kita. Kedua, keterpisahan mengganggu kenyamanan di dalam relasi kita selama ini. Bagaimana kita menyikapi keterpisahan ini? Nah, saudara, sekarang Anda bisa melihat di dalam detik.com berapa jumlah orang meninggal. Nah, saudara, orang-orang meninggal itu ada ratusan, dan mereka tidak pernah menduga bahwa dalam bulan Maret, April ini mereka akan meninggal. Nah, saudara, saya juga melihat suatu video seorang pemuda yang mengirim suatu video pendek. Dia dulu pada waktu berkumpul dengan teman-temannya, dia tidak peduli, dia sibuk main HP. Sekarang setelah dia harus dikarantina di rumah masing-masing seperti halnya kita semua, dia buat video dan dia tidak segan-segan merintih dan kemudian berseru, "Aku kangen pada kalian, aku kangen pada kalian." Dia kangen bertemu teman-temannya. Saudara, bagaimanakah kita mempersiapkan keterpisahan? Yang pertama, saudara, mari kita memandang hal ini sebagai kesempatan untuk bersaksi. Saudara, ini bulan April, bulan Paskah, sehingga masih relevan sekali jikalau kita memberitahukan kepada orang lain apa yang menjadi berkat kita selama bulan Paskah ini. Saya memiliki satu grup alumni Fakultas Teknik jurusan Pengairan Universitas Brawijaya. Kami ada berpuluh-puluh mahasiswa yang sekarang sudah menjadi alumni dan mereka menjadi banyak profesional di bidangnya. Lalu pada bulan Paskah ini, ketika mereka harus berada di rumah masing-masing, mereka tahu saya Kristen, mereka tahu ini ada Jumat Agung, ada Paskah, lalu mereka mengirim ucapan. Nah, di tengah situasi semacam ini, mereka merasa sangat wajar jikalau saya menjelaskan. Setiap kali saya mengenang kematian dan kebangkitan Kristus, hati saya tersentuh. Nah, saudara, ini kesempatan untuk memberitakan Injil kepada teman-teman Anda. Jikalau kita belum sempat mengirimkan semacam ini, kita juga bisa mengirim e-flyer yang berisi ungkapan dan pengharapan kita, berisi kesaksian kita tentang pengharapan kita kepada Tuhan, janji-janji Tuhan yang dapat menjadi pegangan kita. Sudah tahu, saya mendengar di televisi seorang tokoh agama lain mengatakan, Tuhan Allah tidak beri cobaan melampaui kekuatan kita. Dia tidak sadar. Itu sebenarnya ungkapan yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan tidak akan beri cobaan yang melebihi kekuatan kita. Nah, saudara, bagi orang-orang Kristen, kita memiliki keyakinan dan penghiburan berdasarkan ayat-ayat semacam ini. Dan ayat-ayat semacam ini bisa kita muat dalam e-flyer atau di dalam kiriman WA untuk dibagikan pada orang lain. Kita bisa jelaskan sumbernya atau penulisnya, misalnya Paulus. Lalu ini menjadi penguat bagi orang lain, dan orang lain juga mengetahui, oh, ini ayat indah dari Alkitab, ayat yang indah dari Rasul Paulus. Apalagi kalau kita menjelaskan Injil. Ayat peneguhan, bahkan video. Ada lembaga yang membuat video-video pendek seperti Yes He Is. Dan video-video ini bisa kita pilih yang sesuai dengan pergumulan orang yang berrelasi dengan kita, lalu kita kirimkan. Anda bisa kunjungi yesheis.com. Anda bisa melihat beberapa video, Anda bisa mengunduh aplikasinya, dan Anda bisa kirim kepada orang lain. Dan Anda akan dapat respon, terima kasih untuk video tersebut, terima kasih untuk penghiburan tersebut.
Nah, saudara, saya ingat ada seorang anak bertemu dan berbincang-bincang dengan opanya. Opanya ini memang usianya sudah 70 tahun. Lalu opanya mulai melihat televisi, membaca media. Dia mulai ketakutan. Aduh, bagaimana kalau saya tiba-tiba mati? Anaknya masih kecil, cucunya di sekolah bertanya, Opa percaya Tuhan tidak? Percaya. Opa percaya nggak kalau mas meninggal nanti masuk surga? Percaya. Nah, kalau begitu Opa, kita percaya Tuhan Yesus, kalau meninggal masuk surga. Jadi Opa tidak perlu khawatir. Opanya kemudian kaget. Iya juga ya. Nah, anak ini sudah belajar bersaksi kepada opanya. Nah, saudara, ini kesempatan kita juga. Bersaksi kepada anak kita, bersaksi kepada opa-oma kita, bersaksi kepada orang-orang lain, sehingga mereka mendengar dari kita, pengharapannya muncul di tengah situasi yang sewaktu-waktu akan membuat kita terpisah. Saudara, mungkin Anda sudah membaca buku mengenai Christ and Coronavirus yang ditulis oleh John Piper. Di dalam buku itu, ia menuliskan kisah seorang di Bulgaria, seorang tokoh Kristen namanya Hristo Kulichev. Pada tanggal 9 Januari 1985, Kulichev ini ditangkap oleh pemerintah, dimasukkan ke penjara. Secara tiba-tiba, dia terpisah dari keluarganya. Dia terpisah dari tetangganya, dia terpisah dari teman-temannya, dan terpisah dari jemaatnya. Mereka semua kaget dan tidak siap. Tetapi saudara, ada prinsip penting di sini. Di mana ada situasi yang diizinkan Tuhan, kita ada kesempatan menjadi saksi. Apa yang terjadi, saudara? Kulichev di penjara. Dan di dalam penjara itu, dia menghadapi begitu banyak pertanyaan tentang iman Kristen. Dan disitulah Kulichev berkesempatan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di situ dia berkesempatan bersaksi dan membawa banyak orang mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi saudara-saudara, keterpisahan yang tidak diduga bahkan bisa menjadi kesempatan untuk bagi dia memberitakan Injil. Jadi saudara, mari kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk bersaksi dalam situasi yang ada. Anda juga bisa menjadi saksi di dalam melakukan kebaikan. Beberapa mahasiswa saya di Faculty of Nursing Universitas Pelita Harapan, mereka sebenarnya bisa pulang ke rumah masing-masing di berbagai kota, di berbagai pulau. Tapi sebagian di antara mereka berkesempatan menjadi saksi. Mereka ikut ambil bagian untuk merawat orang-orang sakit terinfeksi COVID. Dan kemudian mereka memberi perlengkapan untuk pelindung diri. Dan mereka bekerja sama dengan rumah sakit swasta. Lalu mereka menjadi berkat. Nah, saudara, di antara mereka yang memberikan kesaksian, divideokan, dan itu menguatkan orang-orang. Saudara, ini kesempatan menjadi saksi. Bersaksilah kepada banyak orang. Melalui medsos, melalui tulisan, melalui video, Anda bisa melakukan banyak hal. Yang kedua, kesempatan menikmati anugerah. Maksudnya bagaimana, saudara? Saudara-saudara, kita terpisah dengan orang kita kasih sewaktu-waktu, kapanpun bisa terjadi. Dulu sebelum ada virus COVID, saya ingat istri saya pernah sakit kanker. Nah, sakit kanker, Karisa sedang kelas 5 SD, saya sedang sibuk bekerja, kena kanker. Harus di kemoterapi 32 kali. Di situ kami menyadari, sewaktu-waktu kami bisa berpisah. Putri saya sempat berkata dan menuliskan sebuah surat pendek. Ma, kenapa harus mama yang mengalami hal ini? Risa ingin ngobrol dan main seperti anak dengan mama, seperti keluarga yang lain. Saudara saya dan istri saya selama ini tabah. Tapi begitu membaca surat itu,
Saya berlinang air mata dan saya menangis. Tetapi saudara, yang saya maksudkan adalah kami sadar sewaktu-waktu kami akan terpisah. Maka sejak saat istri saya sakit, kami berulang-ulang memberi pesan kepada Karissa. Dan kami saling menyadari satu sama lain. Sewaktu-waktu kami akan berpisah. Maka saya mengatakan pada putri saya, Karissa, Papa dan Mama tidak selalu bersama-sama denganmu. Dan jikalau Papa pergi, Papa Mama pergi, kamu memiliki Bapa yang di surga. Dan jikalau saat itu tiba, tetap kuat, tetap tabah, bergantunglah kepada Bapa di surga. Papa Mamanya mewakili. Nah, saudara-saudara, ternyata istri saya tidak jadi meninggal, tetap survive sampai sekarang. Tetapi kami tahu sewaktu-waktu kami akan meninggal, terpisah. Maka kami menikmati saat-saat penuh anugerah sebagai perpanjangan ini. Setiap hari adalah hari anugerah. Kami masih ada kesempatan bertemu, masih ada kesempatan saling menyapa, saling mengasihi. Maka saya menyampaikan ungkapan-ungkapan kasih saya kepada istri, kepada anak saya. Demikian juga sebaliknya. Mari kita menyatakan ini kesempatan menikmati anugerah Tuhan. Saudara-saudara, saya juga berkesempatan untuk menyapa Papa dan Mama saya. Papa saya hampir 90, Mama saya hampir 80, dan di dalam usia tua, mereka di karantina, maksud saya berada di rumah. Kami tahu sewaktu-waktu kami akan terpisah. Saya sudah menelpon Papa saya, menelpon Mama saya, dan mereka sudah siap. Tentu saja Papa saya mengatakan, kalau boleh Papa meninggal setelah COVID. Kenapa Pak? Ya supaya ada ngubur. Kalau enggak nanti yang ngubur orang lain dan sendirian. Dia menyampaikan dengan nada humor. Nah saudara-saudara, realistis dan kemudian menyadari berbagai kemungkinan. Bagaimana kalau terpisahnya saat COVID? Ya sudah, kami mempersiapkan diri. Tetapi selama masih ada kesempatan, saat saya menelpon, kesempatan menikmati relasi itu dan menikmati humor Papa saya, Papa menikmati humor Sami, dan saling menyapa, saling mendoakan. Itu menjadi kesempatan yang indah, yang kami sadari begitu terbatas dan sewaktu-waktu akan terhilang. Saudara-saudara, mari kita ingat, kita memang akan terpisah. Terpisah bisa secara jarak, bisa terpisah secara kematian. Nah, saudara-saudara, keterpisahan itu ada 3. Keterpisahan antara tubuh jasmani dan jiwa rohani, yang fisik dan non-fisik. Lalu ada keterpisahan yang kedua, keterpisahan yang mengerikan. Keterpisahan antara Allah dan manusia, gara-gara manusia berdosa. Tetapi keterpisahan yang kedua ini bisa dipulihkan asal percaya pada Kristus yang mati dan bangkit. Lalu ada keterpisahan yang ketiga yang mengerikan sekali. Keterpisahan tanpa anugerah, yaitu ketika jiwa yang sudah terpisah dari raga tadi, terpisah juga dari Allah selama-lamanya di dalam penghukuman kekal. Maka saudara, keterpisahan kita dengan orang lain, jikalau itu sejauh secara fisik dan non-fisik, kita menyadari belum semengerikan ketika keterpisahan di dalam kebinasaan. Maka sekali lagi, kita masih ada reason, ada alasan untuk bersyukur di dalam kemungkinan keterpisahan sebagai anak Tuhan. Jadi selama saudara-saudara kita, sanak famili kita di dalam Tuhan, dan kemudian mengalami keterpisahan, kita masih ada pengharapan, masih ada sebab untuk bersyukur, masih ada kelegaan di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak perlu berlarut-larut di dalam kesedihan. Puji Tuhan. Mari kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dengan pengharapan. Keterpisahan yang bagaimanapun yang akan terjadi, bagaimanapun mendadaknya,
tidak akan melepaskan kita dari tangan Tuhan Yesus yang menggenggam kita menjadi miliknya selamanya. Tidak melepaskan kita dari genggaman tangan Bapa yang memegang kita menjadi miliknya selamanya. Ini di dalam Yohanes 10 ayat 28-29. Lalu yang ketiga, keterpisahan itu tidak melepaskan kita dari meterai Roh Kudus yang melindungi keselamatan kita. Sehingga saudara, dengan triple garansi dari Bapa, dari Kristus, dari Roh Kudus, menjamin kita, kapanpun kita terpisah dari dunia ini, dari keluarga kita, kita pasti bersama Allah Tritunggal di surga, pulang ke sana, ke relasi yang sejati, selama-lamanya di dalam keabadian, lebih indah daripada yang kita pernah nikmati di dunia ini. Selamat menikmati janji-janji Tuhan dan selamat mempersiapkan diri menghadapi keterpisahan. Mari kita masuk di dalam doa sekali lagi. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih penghiburan berdasarkan firman-Mu menolong kami mempersiapkan hati kami. Sekarang kami paham kenapa keterpisahan tidak menyenangkan. Sekarang kami paham, seperti halnya Allah Tritunggal yang terus berelasi dari kekal hingga kekal, kami dicipta sebagai makhluk yang ingin menikmati relasi dengan Allah Tritunggal. Dan Allah ingin kami kembali pulang ke tempatnya. Dan setiap saat Tuhan berhak memanggil kami pulang. Terpujilah Tuhan. Kami siap, kami taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.